Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita lihat situasinya maskulin. Kamu bisa berdealing dengan fire sign. Mau kemana? Diam, duduk situ. Ya. Ada Seven of Wands. Oh, fire sign. Lagi versinya Leo ya. Seven of Wands, Five of Wands, Six of Wands, and the Devil. Situasinya maskulin. Eight of Swords. Oke, maskulin lagi menghadapi drama, obsesi untuk sukses, tapi ini bertentangan ya. Jadi mau pakai jalur pintas apa jalur lambat? Ya, maskulin. Jangan percaya tarotnya ya 100% nih guys, nggak boleh ya. Tetap mintanya ke Tuhan ya. Atau kalau orang Islam itu ke Allah ya. Ini hanya sebagai payung saja. Energi bisa cepat atau lambat, jadi jangan dipaksakan ya. Five of Wands, the Tower, masculine. Seven of Wands, Five of Wands, Six of Wands, the Devil, Eight of Swords, the Tower. Maskulin akan mengalami kehancuran ya, dari kemenangan dia dengan jalan pintasnya atau kesenangan semata. Jadi mengalami suatu kehidupan yang berantakan, dihadapi tentang karma ya, bertahan dalam kehancuran, mau melawan juga nggak bisa karena dia terikat ya. Salah satunya perjanjian setan, entah itu secara ibaratnya zina ataupun pesugihan ataupun ya ada suatu prinsip ya, dengan cara sukses dengan menumbalkan seseorang, ini mengalami kehancuran ya. Dan energinya tidak mengenakan, bertahan nggak mau, tapi melepaskan juga sulit. Jadi memang harus mengalami satu kehancuran dulu ya. Maskulin ingin kembali ya ke keluarga, entah sama kamu atau dengan keluarganya, karena dia tahu kalau kembali dengan keluarga ya otomatis akan meraih kesuksesan kembali, atau dia menjadi orang ketiga kembali di dalam sebuah hubungan ya. Terserah dianya aja sih yang mau rencana apa gitu ya, lakukannya bagaimana. Tapi kalau dia lakukan seperti ini setiap saat, ini akan mengalami kehancuran terus menerus ya. Mencoba mempertahankan kemenangannya dengan kesombongan, mempertahankan keangkuhannya, prinsipnya yang merasa dia benar ya, dengan sifat narsisnya, merasa menjadi korban. Ini mengalami banyak berantakannya kehidupannya.
situasinya maskulin. Dipertahankan juga salah, dilepaskan juga salah. Ada Page of Pentacles, Five of Wands, Six of Wands, the Knight of Wands, Seven of Swords, Ten of Swords, Page of Wands, Six of Cups, the bottom of the deck ada Five of Swords, Two of Swords, the World, and the Three of Pentacles. Mau kembali sama kamu tapi terhalang ya. Salah satunya karena ya dia ada beberapa pilihan yang belum selesai ya, dan kalaupun dia mau kembali ke kamu, apakah kamu terima adanya third party ini kembali? Semua kembali lagi pada kamu, oke? Mencoba membuka lembaran baru untuk kestabilan hidup dengan cara adanya komitmen dengan beberapa orang ya, karena dia mau kembali ke kamu juga keblok ya, sia-sia karena dunianya dia masih belum selesai yang namanya third party. Page of Pentacles, the Knight of Wands, Seven of Swords, Ten of Swords, the Page of Wands, and the Six of Cups. Dia mencari informasi tentang kamu nih ya, yang sudah dihancurkan oleh dia sendiri karena dia bersifat childish ya. Di sini dia masih bertahan dengan orang barunya ya, salah satunya karena dia gengsi ya untuk mengatakan salah ataupun kalah dengan kamu, tapi dia masih mantau kamu. Dan aku ngerasa di sini dia akan ada masalah dengan orang barunya, terutama tentang keuangan ya, karena ya apa yang dia terima ini tidak besar budgetnya ya, jadi kayak gajinya kecil atau pendapatannya mulai kecil ya, dan ini menjadi pertengkaran. Pada akhirnya ya masa depannya dia dengan orang barunya ini akan mengalami banyak perkara ya, terutama tentang ilmu hitam, pelet. Ini akan menghantam hidup dia dengan orang barunya, dan ya ini akan mendengar kabar burung, yaitu tentang kehancuran dalam kehidupan dia dengan orang barunya ataupun pekerjaannya. Kenapa? Ya karena sifat narsisnya dia ini, sifat kesombongannya ya, dan dia akan dihantui rasa bersalah karena sudah mengkhianati koneksi Twin Flames ini. Dia kan mempertahankan petualangannya dia mempertahankan gengsinya ya dengan cara mengkhianati dan juga menyiksa koneksi Twin Flames ini sampai hancur lebur ya. Dan sekarang dia terikat dengan kenangan itu dan dia tersiksa sekarang.
ingin kembali tapi sudah hancur. Ya, bertahan tapi penuh dengan drama. Apapun yang dia lakukan ini akan terus ada pertentangan. Ya, kemenangannya juga kesuksesannya ini banyak sekali manipulasinya, kebohongannya, ya, dan juga penuh dengan topeng. Ya, dan dia tersiksa dengan situasi, kondisi, perasaannya dia sendiri yang toksik, dan juga terbunuh dengan pikiran negatifnya, entah itu secara seksualitas ataupun logikanya, ya. Dan dia merasa nggak nyaman dengan perjalanan hidupnya yang selama ini dia nikmati, ya, seperti layaknya anak kecil, ya. Dan ini mengingatkan dia betapa bahagianya dia dulu dengan kamu, tapi sudah dia hancurkan. Ya, mencoba bertahan dengan gayanya dia yang merasa mampu bisa mendapatkan kesuksesan dengan cara narsisnya, ya. Dia lakukan berbagai cara untuk terus bertahan dalam meraih kemenangan, kesuksesan, entah itu secara pandangan orang, image, ya, ataupun secara materi. Ini ngebunuh dia sendiri sih, ya. Sebagian ada yang terikat dengan perjanjian setan. Nah, ini membuat dia hancur lebur, ya. Kesuksesan yang dia pertahankan bisa sampai 7 tahun yang lalu, dan ini akan ke arah ujian, ya, entah itu kehancuran menuju 7 tahun kemudian atau 7 turunan. Ya, ini bisa dari keluarga juga, ya. Ada ikatan ataupun suatu kutukan dari perjanjian setan di masa lalu, dan dia harus menjalaninya, yaitu kehancuran sebagai pembayaran karma. Bisa dari perjalanan twin flames-nya ataupun dari leluhurnya, ya, keluarganya. Oke, kita lihat Five of Wands-nya. Kesombongan yang dia miliki ini akan berakibat banyak drama, ya, karena karena terlalu memakai logika dia sendiri, ya. Pada akhirnya dia, ya, terperangkap dalam pikiran negatifnya dia sendiri, ya. Terlalu fokus dengan logikanya dia, dan dia tidak menggunakan secara spiritual, gitu, ya. Yang penting dia sukses, ya, dia lakukan apapun yang bagi dia itu menghasilkan buat dirinya dia sendiri, ya. Kita lihat The Devil. Ya, situasinya maskulinnya akan menghadapi kehancuran karena ada perjanjian, terikat janji ataupun diikat oleh seseorang, atau bisa juga dari keluarga, ya, karena sudah menjadi karma turunan. Tuh. Six of Cups, Three of Pentacles, The Sun. Iya. Jadi dia itu selalu serakah, kurang dan kurang, selalu merasa sombong. Dia bisa mendapatkan kebahagiaan dari manapun, termasuk menghadirkan orang baru, ya. Pada akhirnya semuanya penuh dengan energi negatif jadinya, ya. Yang tadinya blessing, berkah, ini menjadi kutukan, ya, karena menghadirkan orang lain di dalam hubungannya kalian, ya, feminim dan maskulin, sehingga, ya, salah satunya harus tersakiti dan berujung semuanya akan tersakiti. Kita lihat
the Eight of Swords, ada the Star, the Empress, the Temperance. Ya, dia baru ingat sih, ternyata yang membawa kedamaian, dan dia bermimpi tentang kamu ya, feminim, membawa ketenangan, membawa spiritual, keberkahan, yaitu kamu. Dan ini menyiksa dia ya, menyiksa dia. Pada akhirnya ya, dia mengalami kehancuran karena apa yang dia lakukan ke kamu sehingga kamu hancur. Sekarang dia akan mengalaminya dari orang baru tersebut, dan ini mengingatkan dia ingin kembali ke kamu. Kita lihat the Tower-nya, the Eight of Swords, the Nine of Pentacles, and the Six of Wands. Kenapa hancur? Karena dia hanya memikirkan kemenangan dirinya, kesuksesan untuk karirnya dia sendiri. Jadi dia mendapatkan hasil itu tidak untuk berbagi, terutama untuk sedekah gitu ya. Hasilnya itu buat ya jabatannya dia, biar terlihat wow ya, biar terlihat hebat, mapan gitu ya, dan disenangi banyak orang. Pada akhirnya ini menghancurkan dirinya dia, menghancurkan koneksi ini ya, karena kamu berdoa buat dia secara tulus ya, sehingga energi kamu membawa kedamaian, membawa keberkahan ya. Sedangkan dia ketika sudah sukses, dia hanya untuk dirinya dia sendiri. Kita lihat the Page of Pentacles-nya, the Four of Wands. Sudah ada yang menikah dia dengan orang baru ya, dia sedang pertahankan kehidupan barunya, tapi ternyata kehidupan barunya ini tidak membawa kedamaian, banyak pertengkaran. Five of Cups ya, ini mengingatkan dia akan adanya kisah di masa lalu yang sudah dia kacaukan, yaitu dengan kamu. Ini akan terjadi, dia dan orang barunya. Ten of Swords, ini karma ya, ini karma. Dan ya, aku ngelihatnya dari energi tarotnya aja, dia itu udah stres sebenarnya sih ya, sudah tersiksa sendiri. Kita ada Seven of Swords, the Knight of Pentacles, the Queen of Pentacles, the Death. Seven of Swords, jadi kayak dia akan mencari jalan pintas. Salah satunya ingin mengendingkan kesuksesan kamu dengan dalil, atau dengan cara gitu ya, dengan trik dalil itu. Sorry ya guys. Dengan trik dia ingin memperbaiki apa yang sudah ending dari kamu ya. Semuanya ini hanya topeng, hanya drama ya. Kita lihat the Ten of Swords, Nine of Pentacles, the Four of Cups, the High Priestess. Ya, kenapa ada Ten of Swords? Ya karena dia mementingkan dirinya. Ketika bersama kamu dia orangnya bosenan ya, sehingga dia hadirkan orang lain di dalam hubungan kalian yang sakral ya, hanya untuk kepentingan dia sendiri. Dan akhirnya kamu memilih damai ya, secara spiritual juga mencari ketenangan, walaupun kamu harus melewati rasa trauma, stres ya. Salah satunya tentang
ya keuangan kamu, gimana caranya sukseskan kembali diri kamu dengan ya belajar berdamai dengan kisah masa lalu dan belajar untuk tunjukkan ke maskulin gitu ya. Kamu bisa sukses secara materi juga tanpa bantuannya dia. Ya. Ini jelas ya, dia masih terikat dengan ilmu hitam dan masih ada perjanjian, entah itu hubungan yang toksik ya, ataupun perjanjian seksualitas ya, masih toksik hubungannya, dan dia juga tersiksa sebenarnya di dalam hubungan yang tidak sehat itu ya. Tapi mau gak mau dia harus jalanin. Spirit, heavenly assistant from you angel and goddess, okay, and on target, follow your ideal life path. Jadi ini sebenarnya spirit tuh sedang menargetkan dia gitu loh ya. Kalau dia mau berubah ya dia akan mendapatkan surga ataupun mendapatkan keberkahan. Kalau enggak ya dia akan mendapatkan ya neraka, mendapatkan kehancuran gitu ya. Di sini dia memang hal yang bisa membahagiakan dia adalah uang ya, uang, materi, itu yang bisa membahagiakan dia, bagi dia ya, si maskulin ini. Dan dia mencari kesenangan ataupun kayak surga dunia tuh ya dengan cara mencari target hidupnya dia bukan hanya satu ya, tapi beberapa orang yang bisa dia manfaatkan ya. Makanya dia berniat ingin perbaiki diri, tapi tujuannya adalah ingin mengendingkan apa yang sudah kamu kerjakan, yaitu tentang perbaikan diri, perbaikan karma ya, agar kamu tidak mendapatkan hasil karma baiknya. Allow your heart and soul to sing with the joy. Let go of the control issue. Allow this situation to unfold naturally. Release your ex. The time has come to clear your energy. Dia mencoba untuk melepaskan isu ya tentang kamu dengan cara ya bersenang-senang dengan orang yang dia jalani, mengikuti kata hatinya dengan hawa nafsu, tapi ternyata cara dia melepaskan isunya dengan bersenang-senang itu malah mengingatkan tentang kamu ya, terutama tentang energi. Jadi kayak ibarat tuh lebih puas sama kamu, lebih nyaman dengan kamu gitu ya. Walaupun dia mencari kesenangan dengan teman-temannya ya, tapi tetap kamu yang dia rasakan berat energinya, benar-benar membuat dia terasa berbeda ya di sini. Dan dia selalu minta bantuan temennya ya untuk mencari ya ibaratnya jalan pintas juga ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku lagi Teratem SN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.